Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Hermawan. Saya di sini selaku pengamat untuk mengamati eh, dari coach dan coaching yang dimana coach itu akan diperankan oleh Bu Dian Utami dan untuk coaching akan diperankan oleh Bu Nita Triutami. Uh, dalam pengamatan ini saya akan mendiskusikan beberapa penilaian yang sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah tersedia. Untuk ininya bisa kita mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Denny. Dengar-dengar besok siang Ibu mau melakukan coach ya kepada Ibu Nita. Iya, betul sekali Bapak. Nanti saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Nita. Gini Bu, kan saya ini bertugas sebagai pengamat nih. Ada beberapa yang harus diamati nih, seperti ada beberapa hal gitu yang perlu saya tahu gitu. Kira-kira kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Ibu itu seperti apa ya? Iya. Untuk kompetensi dari coaching itu sendiri, saya akan mengembangkan ketiga kompetensi yang seperti kita telah pelajari ya Pak. Nah, ada kehadiran penuh atau present. Di situ saya akan mendengarkan secara utuh baik jiwa raga saya ya di situ untuk mendengarkan keluh kesah dari permasalahan yang coach hadapi. Kemudian yang kedua, saya juga akan menjadi pendengar yang aktif. Dan selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dalam hal permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Begitu ya Bu. Terus ini lagi Bu, kan dari ketiga kompetensi yang barusan Ibu sebutkan nih, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi itu? Ya. Untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi, mungkin saya akan lebih kepada kehadiran penuh, Bapak. Nah, di mana ketika kita hadir secara utuh di situ, kita juga bisa menjadi pendengar yang aktif serta dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Itu ya Bu. Terus ini yang terakhir nih yang bikin saya penasaran nih Bu. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan dilakukan tuh seperti apa gitu yang Ibu inginkan? Ya. Untuk indikator ketercapaian, tentunya saya akan menggali potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri agar mampu serta bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Terima kasih Bu. Semoga sukses ya buat pelaksanaan coach dan coachingnya besok. Amin. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Nita. Apa kabar hari ini? Apakah ada waktu luang Ibu Dian? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah saya sedang santai. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Iya ini Bu, saya mau menanyakan
ada beberapa hal, terutama tentang hasil pembelajaran. Saya di sini menemukan terutama tentang nilai siswa. Ada ketika tatap muka langsung, anak tersebut mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Tetapi ketika saya memberikan tugas untuk di rumah atau PR, hasilnya itu sangat bagus. Dan mungkin feeling saya dicurigai tugas tersebut dikerjakan oleh orang tua atau bahkan kakaknya sendiri. Oh, begitu ya, Bu. Jadi masalahnya di kelas Bu Nita ada murid yang nilainya bagus, tetapi dituliskan oleh orang tuanya, begitu? Ya, betul begitu, Bu. Jadi Oh, waktu saya melihat hasil pekerjaannya, kan saya tahu seperti apa tulisan asli anak tersebut. Tapi ketika saya melihat tugas rumah atau PR menyerupai, tetapi terdapat perbedaan seperti kaku. Pasti si hurufnya menyerupai anak tersebut. Kemudian saya menanyakan kepada orang tua dan beliau bilang, iya tulisan saya Bu, karena anaknya menangis tidak mau menulis, jadi saya menulisnya Bu, seperti itu kata orang tuanya. oh begitu. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Bu Nita ceritakan, Ibu Nita sudah melakukan hal apa nih untuk menyikapi permasalahan murid yang seperti itu? Karena saya mengetahui hal tersebut, saya berusaha untuk bilang kepada orang tuanya, tidak apa-apa Bu, tidak usah bagus tulisannya, Ibu langsung saja kirim hasil pekerjaan anak tersebut, bisa nanti sore atau malam hari juga boleh. Ketika anaknya siap saja, jangan dipaksa pada waktu itu juga mengerjakannya, agar nanti anak tersebut mengerjakan dengan mood yang baik. Jadi ketika saya sudah memberitahu seperti itu, ya tulisannya masih seperti itu, terus-terusan berulang seperti itu lagi dikerjakan oleh orang tuanya, dan muridnya masih sama kesulitan dalam menulis dan membaca. Iya, mendengar permasalahannya. Nah, sepertinya itu yang dilakukan oleh Munita memang sudah baik sekali ya. Nah, namun kira-kira hal seperti apa sih yang Ibu Nita inginkan dari kegiatan pembelajaran atau dalam pemberian tugas kepada murid? Ya mungkin keinginan saya tentang proses pembelajaran ini, walaupun ada tugas di rumah atau PR, hendaknya tidak dikerjakan oleh orang tua, tetapi orang tua hanya membimbing serta mengarahkan agar anaknya mampu sendiri, walaupun hasilnya kurang baik, tidak apa-apa, perlahan saja, karena berproses, apapun berproses, agar anak bisa juga tidak terpaksa dikerjakan oleh beliau. Begitu Bu. Nah, iya. Betul sekali ya. Jadi intinya Ibu Nita ingin muridnya itu mandiri ya. Jadi setiap tugas yang Bu Nita berikan tidak boleh dikerjakan oleh orang tua. Nah, orang tua tugasnya hanya membimbing saja. Nah, dari upaya yang telah Bu Nita lakukan, kira-kira Bu Nita sudah menyiapkan solusi atau rencana apa nih untuk permasalahan yang Ibu Nita utarakan tadi agar bisa berhasil? Keinginan saya agar anak tersebut mandiri dalam mengerjakan tugas rumah atau PR tersebut, mungkin diusahakan menyampaikan kepada orang tuanya dengan baik dan kepada murid tersebut mengenai tugas yang harus dikerjakan oleh anak tersebut. Selanjutnya melakukan mungkin tindak lanjut selanjutnya melakukan home visit di rumahnya, seperti apa murid tersebut ketika mendapatkan tugas rumah atau PR. Iya, Seperti itu Bu. seperti itu ya. Wah, kalau menurut saya itu memang ide yang sangat luar biasa ya.
Bu Nita akan melakukan kegiatan home visit ke rumah murid yang bermasalah tadi ya. Itu mungkin menjadi kelebihan dari Bu Nita ya. Nah, kira-kira ada lagi tidak nih yang menjadi kelebihan Ibu tentunya untuk menjadi seorang guru yang hebat begitu ya, menjadi seorang ibu tentunya. Mungkin selanjutnya saya ingin terus membimbing anak-anak yang kesulitan dalam membaca dan menulis. Saya mengupayakan dengan penuh walaupun saya harus berkeliling ke rumah-rumah, tidak apa-apa, agar anak tersebut terpantau juga bagaimana cara belajar murid tersebut ketika di rumah, bagaimana bimbingan orang tuanya, dan dukungan apa saja yang diberikan oleh orang tuanya agar murid tersebut belajar dengan baik. Seperti itu, Bu. Oh iya. Kalau menurut saya itu sudah menjadi kekuatan atau kelebihan dari Ibu sendiri ya. Itu sangat luar biasa ya. Nah, kira-kira dari kelebihan yang Ibu Nita miliki tadi, ada 3 langkah-langkah atau rencana lain untuk kedepannya yang menjadi komitmen dari Ibu Nita sendiri untuk menjalankan tadi ya kegiatan tersebut. Mungkin langkah selanjutnya saya akan insya Allah melakukan kolaborasi dengan guru kelas 1 karena di sini saya sebagai guru kelas 2 ingin mengajak kerjasama apakah apa sih hasil belajar pada kelas 1 murid-murid ini seperti apa agar saya ada persiapan untuk melakukan langkah selanjutnya. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu utarakan dari solusi yang telah Ibu ungkapkan tadi bisa berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira perasaan Ibu nih bagaimana setelah ngobrol-ngobrol atau sharing mengenai permasalahan yang telah Ibu hadapi tadi? Pertama, hati saya menjadi lega karena sudah mengeluarkan unek-unek dan mengutarakan tindak lanjut atau ide yang ingin saya lakukan ke depannya. Ini juga untuk kemajuan belajar murid-murid. Saya ingin sekali murid-murid bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya, tidak kesulitan dalam membaca dan menulis perlahan, dan dibutuhkannya bimbingan dari orang tua juga. Jangan hanya di sekolah, tetapi di rumah juga tetap harus dibimbing oleh orang tuanya. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali. Bagus sekali Bu Nita ya. Berarti untuk kedepannya melihat dari masalah yang terjadi begitu ya, kita dapat menyelesaikannya dengan rencana yang sudah Bu Nita siapkan tentunya ya. Tetap semangat Bu Nita dalam mengajarnya, dan semoga di lain waktu kita bisa mengobrol lagi ya. Iya Ibu Dian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan semangat untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan. Iya. Jangan bosan ya dengan keluh kesah saya apabila di kemudian Sama-sama hari Bu. saya. Iya. Siap. Tetap semangat ya Bu Nita. Semangat Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamatan yang saya lakukan antara coach Ibu Dian Utami dan coachnya Ibu Nita Triutami. Di sini Ibu Dian selaku coach telah mencapai indikator ketercapaian yang dimana setiap kompetensi dari ketiga kompetensi sudah terlihat
mulai dari Ibu Dian menggali pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga permasalahan-permasalahan yang Ibu Nita alami dapat diobservasi dengan baik, dengan penilaian yang cukup baik juga, dan asumsi yang sangat baik. Dan Ibu Nita di sini menggali sendiri inti dari permasalahan dan solusi yang ingin dia capai juga. Ibu Nita di sini sangat fokus pada area yang akan dia capai, yaitu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, yang dimana dalam penyampaiannya itu sangat sesuai dengan alur Tirta, baik tujuannya, baik identifikasinya, baik aksinya maupun tanggung jawabnya, yang dimana tanggung jawabnya Ibu Nita selaku coach akan melakukan apa bisa dibilang itu home visit dan bekerja sama dengan teman-teman sejawatnya yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin pengamatan dari coach dan coachi yang telah dilakukan mungkin sekian. Terima kasih. Ibu, ini mau berbincang-bincang dulu ya sebentar. Iya Pak, silakan Pak. Gimana Ibu perasaannya setelah melakukan coach? Ibu sebagai coach gitu. Iya. Gimana perasaannya Ibu? Perasaannya saya sangat senang sekali tentunya. Kemudian saya juga merasa bangga ya dengan kegiatan coaching ini. Alhamdulillah ya, coachingnya sendiri itu bisa mencari solusi sendiri dengan cara beliau menggali potensi yang ada di dalam diri coachingnya itu sendiri, sehingga coachingnya itu sendiri dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang telah ia hadapi. Itu Pak, sangat luar biasa ya tentunya. Bu Nita bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang ia hadapi. Saya sebagai coach hanya mengarahkan dan memberikan penguatan-penguatan dari apa yang menjadi solusi yang dikemukakan oleh coachingnya itu sendiri. Seperti ya, itu. Nah ini Bu, ini yang masih penasaran nih. Kan barusan tuh Ibu telah melakukan coach ya kepada Ibu Nita. Kompetensi apalagi ini yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan yang barusan Ibu lakukan dengan Ibu Nita? Iya, untuk kompetensi yang lainnya selain dari ketiga kompetensi yang telah kita laksanakan tadi pada kegiatan coaching, kompetensi yang lain yaitu kemitraan dan menjaga hubungan baik tentunya ya antara coach dengan coach itu sendiri. Seperti itu, kita bisa memberikan bantuan kepada baik rekan sejawat kita dalam hal menyelesaikan permasalahan tadi dengan tetap mengarahkan dan memberikan penguatan dari solusi yang mereka utarakan sendiri ya. Tentunya dengan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Seperti itu, Pak.
Terima kasih Bu, jawabannya wah sangat memuaskan dan itu menjadi satu pelajaran yang bagus buat saya sendiri gitu. Terima Ya, kasih Ibu sama-sama Pak. sebagai coach dan Ibu Nita sebagai coach telah memberikan suatu pembelajaran yang berharga buat kita semua. Mungkin sekian pengamatan dan dari coach dan coachi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Utami. Saya pada kesempatan kali ini bertindak selaku pengamat dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Nita Tri Utami sebagai coach dan Pak Denny Hermawan sebagai coachee. Nah, baik, sebelum kita mulai dalam kegiatan coachingnya itu sendiri, ada beberapa hal yang kita harus diskusikan terlebih dahulu. Bukan begitu, Bu Nita? Ya, baik Bu. Baik. Nah, dalam kegiatan coaching itu sendiri ya, seperti yang telah kita sepakati bahwa kegiatan coaching kali ini kita sesuaikan dengan rubrik penilaian yang telah kita sepakati ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu Nita. Nah, kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti bersama Pak Denny? Ya, baik, saya izin menjawab. Mungkin kompetensi coaching yang akan dikembangkan, di mana yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Nita. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang telah Ibu utarakan tadi, kira-kira kompetensi mana nih yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu observasi dalam kegiatan coaching nanti? Mungkin yang ingin kompetensi yang akan dikembangkan yang paling utama yaitu di sini tentang mendengarkan aktif, di mana ketika kita mendengarkan aktif, kepekaan kita terhadap kehadiran penuh akan hadir, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot itu akan muncul, karena dari hasil mendengarkan aktif tersebut akan disusun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ketika akan diutarakan dan itu berbobot. Seperti itu, Bu. Baik, ya. Untuk selanjutnya nih, Bu, kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam kegiatan coaching itu apa? Baik, tentang mengenai indikator di sini yang saya harapkan yaitu menggali potensi diri yang ada pada coachee agar dapat memecahkan masalahnya dengan baik, dan saya selaku coach akan memberikan dukungan atau pertanyaan-pertanyaan yang memberikan dukungan positif. Seperti itu, Bu. Iya. Bagus sekali, Bu Nita. Semoga kegiatan coaching bersama Pak Denny lancar dan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih, Bu Nita. Terima kasih juga, Bu Dian. Ya, silakan untuk melakukan kegiatan coaching. Baik.
siang Ibu. Selamat siang juga Pak Denny. Lagi Ada apa? santai? Lagi nggak Oh, santai nggak, Bu? kebetulan saat ini saya sedang santai. Ada apa? Ada apa Pak? Bisa minta waktunya sebentar nggak, Bu? Sebentar Iya, aja, nggak lama silakan kok. Pak. Siap, Ah, silakan Pak. begini Bu, ini tentang kelas saya kemarin gitu Bu. Wah, ada apa dengan kelas Bapak kemarin Pak? Ah, begini Bu, kemarin tuh udah seminggu ke belakang sih ya. Saya merasa tuh anak-anak di kelas saya tuh kurang tertarik Bu pada pelajaran IPS. Oh, seperti itu. Kalau menurut Bapak nih, apa yang Bapak inginkan dari komunikasi seperti ini tentang permasalahan yang telah Bapak utarakan tersebut? Nah, kalau saya sendiri, kalau dipikir sendiri kan susah ya Bu. Ya. Mungkin kalau komunikasi dengan Ibu mungkin saya dapat solusi dari masalah yang saya hadapi gitu Bu. Wah, mudah-mudahan ya Pak, saya dapat membantu ya. Mungkin di sini saya akan bertanya apa sih kira-kira yang membuat murid Bapak kurang tertarik terhadap pelajaran tersebut, Pak? Ah, yang membuat kurang menarik tuh kayaknya ada beberapa hal sih Bu. Eh, yang pertama mungkin saya tuh dalam media pembelajarannya kurang, terus sumber belajarnya juga kurang bervariasi gitu Bu, jadi monoton. Jadi si anak tuh cepat bosan gitu Bu. Oh, mungkin dari metodenya juga mungkin ya Pak, lebih Iya, banyak ke metode ceramah seperti itu Pak? mm-mm, seperti itu. Oh, Jadi iya. nggak bervariasi gitu Ibu. Cuman ceramah terus sumbernya cuman dari buku kayak gitu Bu. Jadi bosan kali anak-anak Bu. Iya sih ya sih. Hal tersebut memang kerap kali terjadi di kelas, apalagi anak-anak yang mulai tumbuh dan melihat perkembangan zaman juga mungkin ya Pak. Menurut Bapak, murid menjadi tertarik dalam kegiatan tersebut seperti akan melakukan hal apa Pak agar murid tersebut tertarik? Mungkin sepertinya saya tuh harus melakukan ini ya Bu, pembelajaran tuh jadi yang menyenangkan gitu, jadi si siswa tuh nggak cepat bosen gitu kayak gitu Bu. Wah iya betul ya Pak. Ketika hal yang membuat murid senang dan tidak bosan, eh, hal apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Hmm, kalau menurut saya sih saya tuh akan melakukan pembelajaran yang ini Bu, yang variatif gitu. Jadi metode pembelajarannya nggak cuma ceramah, tapi ada diskusi, terus ada pembelajaran keluar kelas kayak gitu Bu. Terus dari sumber belajarnya saya mau mungkin nggak dari buku, hanya buku buat siswa aja, tapi saya akan ngambil dari Google buat gambar, terus dari video bisa ngambil dari YouTube, IG, mungkin dari TikTok juga Bu. Sama ini Bu, sama satu lagi, kan tiap pembelajaran tuh biar agak supaya mencairkan suasana tuh harus pakai ice breaking kayaknya ya. Mungkin seperti itu Bu. Oh, itu sangat betul sekali, Pak. Apabila Bapak menggunakan hal tersebut, pasti murid-murid sangat semangat dalam belajar tentang IPS ini. Apalagi IPS kan banyak memuat materi-materi yang harus dikaitkan dengan video-video atau audio. Seperti itu ya, Pak? Iya Bu. Yang benar Bu. Jadi,
Jadi rencana Bapak sekarang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti apa, Pak? Rencana saya sih sebelum pembelajaran dimulai itu malamnya tuh saya akan merancang pembelajaran tuh yang menyenangkan dengan menggunakan media yang berbagai media pembelajaran, terus sumber belajar yang bervariasi juga menggunakan sarana yang ada di sekolah kayak gitu Bu. Bisa dibilang tuh kalau sekarang tuh pembelajaran yang berdiferensiasi kayak gitu Bu. Wah, keren sekali, Pak. Mudah-mudahan rencananya berhasil dan anak-anak semakin antusias dalam belajar IPS-nya, tidak membosankan lagi dan menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh murid-murid, serta mudah-mudahan seperti ya mungkin ya kita harus mengikuti kodrat zaman juga ya Pak ya. Iya, seperti itu Bu. Selanjutnya mungkin komitmen apa yang Bapak terhadap hal tersebut, seperti apa Pak komitmen yang akan dilakukan? Nah, untuk komitmen saya sih saya akan melakukan membuat rencana pembelajaran, tapi bukan cuma hari itu aja sih Bu, tapi berkelanjutan gitu Bu. Pembelajaran yang menyenangkan, terus ya menggunakan media pembelajaran baik buku, video, belajar di luar kelas, menggunakan ice breaking, dan memakai sumber belajar bukan hanya buku kayak gitu, tapi menggabungkan beberapa media gitu, media sosial, jejaring sosial melalui internet, bisa pakai Infocus seperti itu Bu. Jadi Wah, siswa tuh tidak cepat bosan gitu Bu pas pelajaran IPS gitu. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Mudah-mudahan bisa direalisasikan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Saya di sini selalu akan mensupport dan menyemangati Bapak dari belakang. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya, Pak. Dan Terima kasih Bu atas waktunya, kesediaan Ibu mendengarkan permasalahan yang saya alami. Ibu telah menjadi pendengar yang baik buat masalah-masalah saya. Saya yakin saya pasti bisa menyelesaikan dari permasalahan yang saya alami. Terima kasih Ibu ya. Iya, sama-sama Pak. Saya mau ke kelas dulu ya Bu. Ini ada satu hal yang mau dibawa dulu. Terima kasih Ya, Bu. silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah telah melaksanakan kegiatan coaching ya, di mana Ibu Nita bertindak selaku coach dan Pak Denny selaku coachee. Nah, dari hasil pengamatan saya, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi seperti yang telah diutarakan oleh Bu Nita, bahwa ingin menggali potensi yang ada pada coach itu sendiri. Nah, di sini memang sudah terlihat sangat baik sekali ya, di mana Pak Denny selaku coach bisa mengatasi permasalahannya, yaitu dengan mencari solusinya sendiri dengan tentunya pertanyaan-pertanyaan berbobot nih dari Bu Nita, sehingga Pak Denny bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang telah dihadapinya. Nah, dari hasil catatan observasi saya di sini untuk kegiatan coaching pada hari ini yang
di coach oleh Ibu Nita dan Pak Denny selaku coach, kalau menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta itu sendiri, di mana adanya tujuan, kemudian tadi tujuannya ya bahwa mengkomunikasikan kegiatan pembelajaran ya. Jadi anak-anak kurang tertarik dengan pembelajaran IPS tadi ya, seperti yang telah dikemukakan oleh coachnya itu sendiri. Kemudian identifikasi itu sendiri juga sudah muncul tadi ya, seperti yang telah diutarakan oleh coachnya itu sendiri. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dikemukakan oleh coach itu sendiri. Kemudian rencana aksi yang diutarakan oleh coachnya itu sendiri sudah saya keren sekali ya di sini untuk rencana aksinya. Dan kegiatan selanjutnya yaitu alur selanjutnya, tanggung jawabnya juga sudah ada. Di sini dipandu oleh coach yang sangat luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, tentunya sehingga potensi yang ada dalam diri coachnya itu sendiri bisa dikembangkan dan coachnya sendiri bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Nah, kemudian selain itu Bu Nita, nah kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang telah dilakukan barusan, selain ketiga kompetensi yang pada saat itu Ibu utarakan? Ya, baik Bu, mungkin kompetensi lain di sini yang akan dikembangkan yaitu kompetensi kemitraan, di mana yang telah Pak Denny utarakan akan menciptakan pembelajaran yang kreatif dan variatif. Tentunya itu membutuhkan rekan-rekan untuk saling mendukung satu sama lain agar tercapainya rencana tindak lanjut dari rencana yang Pak Denny akan lakukan. Seperti itu Bu. Iya, sangat luar biasa sekali ya. Kegiatan coaching hari ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa, khususnya untuk diri saya pribadi, ya untuk kita semua tentunya ya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai orang guru bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang kita hadapi, begitu ya tentunya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Triutami. Di sini saya selaku pengamat dan akan mengamati coaching antara coach dan coachee yang akan diperankan coach Pak Denny dan coachee oleh Budian Utami. Mungkin pertama-tama di sini saya telah mendiskusikan rubrik penilaian yang sudah disetujui sebelumnya, ya Bu, ya Pak, dan mungkin selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sebelum proses coaching berlangsung. Pak Denny, Iya, apa Ibu. kabarnya hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Langsung saja ya tentang mungkin tentang kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Denny dalam proses coaching tersebut. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat pelaksanaan coaching ini ada 3 kompetensi, dari mulai mendengarkan aktif, terus kesadaran penuh, kemudian
dari kedua tersebut akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach tersebut, Ibu. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya mungkin dari ketiga kompetensi tersebut, salah satu kompetensi apa yang paling ingin dikembangkan oleh Pak Denny dalam proses coaching? Nah, mungkin yang ingin saya kembangkan tuh yang tahap awal terlebih dahulu ya Ibu, yang mendengarkan aktif gitu. Soalnya kan namanya juga komunikasi gitu, Bu. Harus mendengarkan secara aktif. Dari mendengarkan secara aktif tuh akan timbul kesadaran yang penuh gitu, Bu. Sehingga saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali solusi-solusi apa yang akan di tersebut temukan, seperti itu, Bu. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak gali dari proses coaching tersebut? Indikator yang ingin saya gali itu ingin menggali kompetensi atau potensi-potensi yang dimiliki oleh si coach dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi saat ini gitu, Bu. Untuk menggali sendiri potensi-potensinya sendiri, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sendiri. Terus setelah itu saya akan memberikan sedikit penguatan dari solusi-solusi tersebut gitu. Wah, baik. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan ya, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, silahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Denny, selamat siang. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Ibu, selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah ada waktu luang sih. Ada apa Ibu? Sepertinya Ibu dilihat nih agak kurang semangat gitu, Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Mohon maaf ya Pak, jadi mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Bu. Santai-santai aja, Bu lah. Saya mah dengan senang hati siap membantu Ibu. Terima kasih Pak. Begini Pak, saya mau cerita tentang masalah yang saya hadapi tadi saat di kelas, saat melaksanakan proses pembelajaran. Masalahnya apa, Bu ya? Bisa Ibu ceritakan nih yang Ibu sedang alami. Mungkin saya bisa bantu gitu, Bu. Begini Pak, di kelas 4 kan ada sarana pembelajaran baru ya Pak, yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, tadi saya mencobanya Pak, tapi kok rasanya kurang efektif begitu ya. Kurang efektif bagaimana, Ibu? Nah, tadi kan saya menampilkan PowerPoint ya di layar dengan menggunakan sarana yang baru tadi. Nah, namun kesannya kok monoton begitu, sama saja seperti ditampilkan melalui proyektor di papan tulis. Anak-anak antusiasnya kurang semangat begitu dalam melaksanakan pembelajarannya. Kalau boleh tahu nih Bu, proses pembelajaran seperti apa yang Ibu harapkan begitu Bu? Saya sih berharap anak-anak bisa belajar dengan penuh semangat, melalui
sarana yang tersedia di sekolah. Nah, namun sepertinya keterbatasan jaringan internet di sekolah kita menghambat kegiatan proses pembelajaran, Pak. Begitu ya, Bu. Menurut Ibu nih, kira-kira ada alternatif yang lain nggak buat mengganti jaringan internet di sekolah kita ini, Bu? Sepertinya bisa juga ya menggunakan handphone saya ya Pak, untuk digunakan sebagai alternatif untuk menyambungkan jaringan internet. Betul sekali sih, Bu. Sebagai alternatif, kita bisa menggunakan jaringan internet yang ada di handphone kita ini. Namun, kita juga perlu ingat kembali, Bu, sumber dan media pembelajaran kan harus disesuaikan dengan konten materi dari pembelajaran yang akan kita bawakan, Ibu. Kan selain itu juga kan karakter murid itu beda-beda ya, Bu. Iya ya Pak, benar juga. Jadi saya harus tetap menyesuaikan konten materi yang akan saya bawakan dengan media pembelajaran apa yang akan saya gunakan. Nah, betul sekali itu, Bu. Bisa aja gini, kalau Ibu butuh jaringan internet, kan Ibu butuh nih video pembelajaran. Ibu tuh kan bisa download dulu di rumah. Kemudian hasil downloadan tersebut Ibu bisa ditayangkan melalui sarana yang ada di sekolah kita, Bu. Gitu, Bu. Wah iya, benar juga ya Pak. Nah, namun kalau dipikir-pikir nih Pak, jaringan internet di sekolah juga kan memang perlu ya Pak. Kita perlu sekali jaringan internet yang stabil sebagai sarana untuk memanfaatkan sarana pembelajaran yang ada di sekolah tentunya Pak. Ya juga ya, Bu. Nah, kira-kira nih apa solusi yang akan Ibu lakukan nih untuk mengefektifkan sarana yang ada di sekolah kita dengan kan ketersediaan jaringan internet di sekolah kita juga, Bu? Apa saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah ya Pak, untuk bisa menganggarkan pemasangan jaringan internet di tahun anggaran berikutnya? Nah, itu sepertinya ide yang bagus, Bu. Semoga bisa direalisasikan ya, Bu. Mudah-mudahan ya Pak. Nah, Bu, gini, dari yang sudah Ibu sampaikan nih, kira-kira apa rencana Ibu nih ke depannya? Biasanya kan kita setiap bulan ada rapat bulanan ya Pak. Nah, saya akan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa sarana yang tersedia di sekolah ini kurang efektif pemanfaatannya tanpa ada jaringan internet. Dan saya akan mengusulkan untuk pemasangan jaringan internet dianggarkan di BOS begitu ya untuk tahun anggaran berikutnya. Mungkin seperti itu ya Pak. Bisa juga seperti itu, Bu. Selain itu, mungkin nggak ada hal yang lain yang ingin Ibu lakukan gitu, Bu? Atau mungkin bisa saja berbincang santai begitu ya Pak dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah untuk pemasangan jaringan internet. Kalau memang tidak bisa dianggarkan di sekolah ya, pada dana BOS sekolah, kita juga bisa meminta bantuan kepada pihak lain untuk pemasangan jaringan internet. Sekolah kita kan daerahnya pariwisata nih Pak. Mungkin kita bisa menghubungi dinas terkait untuk pemasangan jaringan internet sebagai fasilitas umum. Seperti itu Pak. Gitu ya, Bu. Nah gini, Bu, kan udah ada nih
jaringan internet di sekolah kita nih. Nah, terus proses pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan? Kan udah ada nih jaringan internet nih. Seperti Iya. apa Ibu? Saya akan memaksimalkan sarana yang tersedia di sekolah tentunya untuk menunjang proses pembelajaran agar hasilnya bisa lebih optimal tentunya. Nah, itu juga kan sebagai pemenuhan dalam kegiatan proses pembelajaran. Langkah yang Ibu ambil barusan tuh sudah sangat hebat sekali, Bu. Bagus sekali. Nah, saya setuju dengan yang Ibu utarakan barusan, Bu. Alhamdulillah, saya lega sekali setelah menceritakan semua ini kepada Pak Denny. Jujur saja, saya merasa takut salah langkah dalam mengambil keputusan. Khawatir tidak ada dukungan dari yang lain. Alhamdulillah tuh, Bu. Syukurlah kalau Ibu merasa lega. Nah, gini Ibu. Dari yang sudah Ibu rencanakan barusan nih, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk rencana tersebut, Ibu? Yang pasti komitmen saya dalam tadi ya, saya tentunya akan memaksimalkan tadi ya dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan sarana yang tersedia di sekolah tentunya Pak. Namun saya harus tetap menyesuaikan konten materi yang akan saya bawakan dengan media yang akan saya gunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, dari komitmen tersebut nih Bu, kira-kira ada nggak dukungan yang Ibu butuhkan gitu? Tentunya pastinya ada ya Pak. Saya tentunya harus berkomunikasi dengan rekan guru yang lain, agar rekan guru yang lain juga bisa sama-sama menggunakan sarana yang tersedia di sekolah dan memaksimalkannya tentunya, agar hasil dari kegiatan pembelajaran di sekolah bisa lebih optimal. Ide yang sangat-sangat cemerlang gitu. Bagus Bu. Semoga dapat segera terrealisasikan ya Bu. Nah, sama ini Ibu jadi bekerjanya tuh suasananya, hatinya jadi tenang tanpa dihantui rasa bagaimana gitu, kayak merasa bersalah kayak gitu. Mudah-mudahan senang gitu. Amin. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan nantinya untuk murid-murid kita. Amin, sama-sama Ibu. Wah, tidak terasa nih Pak, bel masuk pembelajaran setelah istirahat. Saya akan masuk kembali ke kelas 4. Iya Ibu, silahkan. Ya, terima kasih ya Pak Denny atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Saya kembali ke kelas ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, proses coaching yang telah dilakukan oleh Coach Pak Denny dan Coach Ibu Dian berjalan dengan lancar. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit komentar mengenai coaching yang telah dilaksanakan. Bapak Ibu sangat hebat sekali sudah melaksanakan coaching dan sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana terlihat jelas di mana tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach, dan coach tersebut sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, sehingga coach dapat menggali potensi diri dan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Setelah itu mungkin saya akan bertanya kepada Pak Denny, bagaimana perasaannya ketika sudah melaksanakan coaching tersebut, Pak? Perasaannya sangat menyenangkan sekali Bu, ya. Ketika menggali
potensi-potensi gitu yang dari Ibu Dian barusan sampaikan. Saya sangat terkesan gitu bagaimana Ibu Dian bisa mengutarakan permasalahan, kemudian mencari solusinya sendiri, terus akan berkomitmen dengan solusi yang akan dia laksanakan gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin setelah melakukan coaching tersebut, kan tadi sebelumnya sudah memberikan tanggapan mengenai 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Selain dari 3 kompetensi tersebut, apakah ada lagi kompetensi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tersebut? Mungkin saya akan mengembangkan lebih lagi gitu Bu. Dari ketiga kompetensi itu akan lebih sering berlatih juga untuk mengembangkan lebih dari itu, dan mungkin kompetensi ini kemitraan ya Bu. Saya akan bukan hanya dengan pihak sekolah gitu Ibu, tapi melibatkan pihak-pihak yang lainnya lagi dalam pengembangan kompetensi ini Bu. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya rasa coachingnya tadi berjalan dengan sangat baik dan sangat menakjubkan. Saya sampai, proses coaching sangat terlihat jelas alur ceritanya sangat terlihat. Mudah-mudahan proses yang mungkin coaching yang akan dilakukan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar kembali. Tetap semangat Pak Denny dan selaku coach, dan Bu Dian selaku coach. Terima kasih atas ininya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.